Lagi-lagi, kasus pelecehan seksual menjadi sorotan, namun tak jarang korban yang berbicara pelecehan seksual justru menjadi pihak yang tersudutkan dan bahkan rentan disalahkan. Kami bahas bersama Siti Aminah, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam, Mbak Ami. Selamat malam, Mbak. Oke, Mbak Ami, kita berbicara bagaimana wanita atau perempuan yang sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual ya. Keberanian korban pelecehan seksual untuk speak up, untuk berbicara ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi masih banyak masyarakat kita yang skeptis terhadap korban pelecehan dan bahkan korban ini menjadi pihak yang disalahkan atau disudutkan sehingga muncul nih statement atau pernyataan penyangkalan, kemudian itu tadi balik-balikan malah nyalahin korban itu sendiri, Mbak Ami. Iya, Mbak Stephanie. Jadi Komnas Perempuan menyampaikan apresiasi terhadap pengungkapan atau speak up yang dilakukan oleh korban. Karena dalam pengalaman kami menangani kasus-kasus kekerasan seksual, mengakui atau menyampaikan bahwa kita sebagai korban kekerasan seksual itu bukanlah perkara yang mudah. Selain dan akan ingat kembali peristiwa traumatis. Dia juga berhadapan dengan tadi yang disampaikan penyalahan oleh masyarakat atau yang kita kenal dengan victim blaming. Korban dianggap tanggung jawab terhadap kekerasan seksual yang dialaminya. Ini hanya dialami oleh korban dalam kasus. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, bukanlah yang dinilai tanggung jawab atas terjadinya kekerasan seksual. Dan seperti tadi disuarakan, betul bahwa dibutuhkan dukungan pada korban bersuara. Dan terkait dengan waktu yang harus dipahami untuk berani bicara, orang korban ini juga perlu proses memahami apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang harus dilakukan. Jadi dalam konteks ini kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia jika ada korban kekerasan seksual menyampaikan bahwa ia mengalami kekerasan seksual, maka kita percayai keterangannya atau pernyataannya, kita dukung dan bantu ia dan pastikan ia tidak sendiri di dalam menghadapi kasus-kasus yang dia alami. Baik, oke. Mbak Ami, kenapa juga masih banyak kita temui korban-korban yang masih takut gitu ya untuk speak up, untuk berbicara atas kasus pelecehan yang menimpa dirinya. Bahkan beberapa korban itu seringkali juga butuh waktu yang lama untuk berbicara atau juga mengambil tindakan melalui upaya hukum. Iya, mengapa korban tidak langsung bisa? Yang harus dipahami, kekerasan seksual ini berbeda dengan kekerasan lainnya. Karena di dalam kekerasan seksual, kita mengetahui bagaimana atau posisi perempuan di dalam masyarakat. Perempuan mengalami kekerasan seksual akan memiliki berbeda kan dengan jika laki-laki mengalami kekerasan seksual. Perempuan akan ditempatkan sebagai tanda kutip perempuan yang tidak baik, diberikan link atau sedemikian rupa. Itu pada tatanan masyarakat. Di sisi lain, hukum kita belum berpihak pada korban, baik dari segi peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, maupun cara kerja hukum kita atau budaya hukum kita. Kita masih tidak memberi perlindungan terhadap korban di dalam hukum kita. Kita belum berorientasi kepada kepentingan korban. Karena itu bisa dipahami apa banyak korban kekerasan seksual tidak segera mengadu kasus ini ke sistem hukum. Karena sistem hukum belum tentu bisa memenuhi keadilan, kebenaran, dan pemulihan untuk korban. Nah, pengalaman korban inilah yang begitu
berat ketika berhadapan dengan sistem hukum, korban yang harus membuktikan bahwa ia adalah korban gitu ya, Iya. yang semakin membuat korban bungkam. Oke. Karena Berarti memang perempuan dorong haruan sistem hukum penanganan kekerasan seksual melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, di mana korban dipastikan akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, tidak mengalami resiko di dalam proses korban mengklaim keadilannya. Oke, berarti artinya masyarakat atau korban pelecehan seksual sendiri tingkat kepercayaan terhadap penyelesaian melalui jalur hukum memang kurang, sehingga itu yang menjadi salah satu alasan tidak banyak yang speak up, tidak banyak yang melakukan upaya tindakan yang hanya menggunakan akhirnya media sosial sebagai tempat atau wadah bercerita, begitu Mbak Ami? Ya, salah satunya adalah karena tim hukum kita belum berpihak kepada korban. Oke, Mbak Ami, kalau kita lihat berbicara mengenai media sosial juga, ini juga penting menjadi catatan kita bahwa tidak banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang melibatkan perempuan, wanita sebagai korbannya, akhirnya terblow up atau terkuak gara-gara korbannya ini curhat di medsos, di media sosial, apapun itu. Nah, pandangan dari Komnas Perempuan sendiri melihat hal ini, karena ini di satu titik juga bisa menjadi bumerang untuk si korban sendiri yang bisa berpotensi sebagai bentuk kriminalisasi yang berbalik menyerang korban atas pencemaran nama baik, Mbak Ami. Ya, itu sudah banyak terjadi kepada korban yang mengalami atau pendamping korban ya, tidak hanya korban yang kita sebut mengalami kriminalisasi atas upaya untuk mengklaim keadilannya. Ya. Umumnya pengkriminalan ini jadi dengan sangkaan Undang-Undang ITE, kemudian pencemaran nama baik, fitnah dan ya. Tapi yang harus dilihat ketika korban mengatakan pengalaman kekerasan seksual di media sosial, ini kan berarti ada yang salah dalam negara terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Itu yang harus kita perbaiki. Dan salah satu memperbaikinya adalah memastikan sistem hukum berpihak kepada korban. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengkriminalan ini atau kriminalisasi ini juga harus dilihat bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan keadilan sebagai media atau sarana. Dan yang harus dipahami, panjang itu belum dibuktikan. Sebaliknya, prinsip penanganan kasus kekerasan seksual, pernyataan korban harus dipercaya. Oke. Nah, salah satu hal yang kami tawarkan untuk mencegah agar korban maupun pendamping korban tidak mengalami kriminalisasi adalah di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, salah satu hak yang dijamin korban atau pendamping tidak boleh atau kami gugat atau diadukan secara pidana maupun perdata atas kasus atau perkara ia adukan atau ia dampingi. Nah, upaya menentukan ini agar korban maupun pendamping korban itu memiliki rasa aman bisa mengklaim atau memperjuangkan hak-haknya. Oke. Walaupun memang salah satu hal yang kita bicara di tingkatan regulasi, ketika kita bicara sampaikan informasi di media sosial, tetap dipertimbangkan azas praduga tidak bersalah, kemudian juga tetap diikuti dengan mitigasi resiko, dalam artian korban benar-benar terhadap resiko yang mungkin terjadi di dalam proses pengungkapan yang ia alami.
Oke, Kemudian baik. juga hal yang lain adalah pengungkapan ini diharapkan menjadi kan pendidikan publik Iya. bahwa pelecehan seksual perempuan jadi di semua ruang. Oke, Mbak Ami. Dan apa yang disampaikan korban, jangan bantu korban lain untuk juga bersuara. Oke, Mbak Ami, singkat saja, apa yang harus dilakukan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan ketika seseorang, dalam hal ini korban disudutkan atau berada dalam posisi dia mengalami pelecehan, ya, baik verbal ataupun nonverbal, tapi ada dalam kondisi saya tidak punya bukti, ya kan? Itu sering terjadi dan itu yang menjadi kendala dan menjadi pertimbangan. Ya sudah, tidak usah diambil tindakan, tidak usah dilaporkan. Iya, mengenai pembuktian ini sebenarnya yang harus dipahami, korban itu adalah alat bukti utama. Jadi jangan pernah mengatakan tidak ada alat bukti. Korban adalah alat bukti utama. Dia adalah si yang mengalami. Oke. Katakan tidak ada alat bukti itu atau alat bukti kurang, itu karena hukum kita mengatur demikian. Misalnya saksi harus ada 2, kemudian terus ada misalnya ancaman kekerasan dalam bentuk fisik dan seterusnya. Tapi sebenarnya kewajiban pembuktian itu bukan terletak di korban, Baik, itu baik. terletak di aparat penegak. Oke. Jadi korban alami kekerasan seksual dalam bentuk apapun bisa melaporkan ke kepolisian dengan proses pendampingan dan biarkan para penegak hukum yang melakukan proses pembuktian. Beban pembuktian kan korban. Oke, Nah, korban baik. adalah korban, ya. Baik. Kemudian harus dilakukan adalah ketika teman-teman mengalami kekerasan seksual, carilah pendamping atau orang yang dipercaya untuk mendampingi dan membangun keberdayaan teman-teman. Apa yang akan ditempuh? Oke. Apakah akan menempuh jalur hukum ataukah tidak? Oke. Yang utama dalam hal ini, apapun pilihannya, pendamping maupun masyarakat harus korban. Oke. Dan yang Intinya, utama, selesaikan secara pidana ataupun tidak berdasarkan pilihan korban, pemulihan korban tetap harus dilakukan oke. melalui proses pemulihan psikologis. Baik, intinya Begitu, harus Mbak. berani berbicara, harus berani speak up ketika Anda memang merasa menjadi korban pelecehan, ya. Terima kasih Mbak Ami Siti Aminah, Komisioner Komnas Perempuan, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam.